wilayah hutan Ketonggo. Ketonggo ya, Ngawi, dan kita masih ditemani Mbah Suyitno selaku juru kunci ya Mbah. Ye, Selaku juru kunci kita akan menuju ke sebuah tempat pertapaan. Siapa Mbah? petilasan Bung Karno. Pertapaan Presiden Soekarno yang ada di sana. Dan ini pohon ini kenapa Mbah kok dikasih kuning-kuning kiri kanan nih Mbah? Wah, ini ya waktu pas hari haul Bung Karno itu lah ya kasih. Oh, untuk Bahkan haulnya di situ. haulnya waktu di situ itu. Mbak ya? Iya. Oh gitu. Itu siapa Mbak yang dari sana? Peziarah Mbak? Enggak, orang sini. Orang sini. Jadi alas Ketonggo ini lebih dominan tanamannya itu jati sama mahoni gitu. Mahoni, sono, Angsana gitu Mbak? ya, Sono keling. bukan angsana, sono keling. Sono keling. Oh. Ya. Saking Tegal lah Bu. Oh, ngintun. Panen apa ngintun? Panen kacang. Panen kacang. Berarti sana juga lahan pertanian Mbak? Ya, untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Jadi masyarakat sini dikasih kegiatan menanam. Bercocok tanam kacang tadi ya? Ya. Kacang, jagung, Tela. ketela. Nah, ini ada makam siapa ini yang sebelah kanan ini Mbak? Itu mana yang itu? Nggih. Itu apa itu bukan makam, itu buat istirahat orang-orang itu. Oh, buat istirahat seperti oh iya. Tak pikir makam. Kalau itu kan tempat Pak Karno. Nah, yang di sebelah sananya itu tempat pertapaan Presiden Soekarno yang dijaga harimau sama apa itu? Tuh, sebelum presiden dia itu. Oh, jadi Bung Karno itu sebelum menjadi presiden bertapa di sini? Iya. Oke. Jadi kita milih jalan yang enak aja Mbak. Ini jalannya tol ini misalnya. Ini Mbak. Lihat mana Mbak? Jalan tol. Jadi ini jalannya becek, nggak ada ojek. Santai Mbak, pelan Mbak. Mbak. Ya. Kali Mbak. Aduh, amit. Heri. Nggih. Keram sih kalau yang tidak. Keram Mbak. Sering ngoten Mbak? Iya. Embuh. Jadi Mbak Yitno ini sakit keram. Keram. Istirahat riyen Mbak. Enggak tak setting ini. Sudah lama Mbak sakit keram ini Mbak? Ya kurang lebih ya 4 bulan ya. 4 bulan. Tapi sebelah ini. CC nggih, sebelah kanan nggih. Mana di apa lejer ngono. Kan dulu pernah apa retak ini. Oh, cedera jenengan. Waktu main bola dulu. Oh. Waktu muda nggih. Iya. Rasanya pas usia sudah sepuh nggih. Ya, sekarang kan baru terasa. Jadi untuk berjalan jauh juga terasa banget Bang ya? Iya, terasa sebelah ini. Berdiri lama juga gitu. Ngoten. Tapi nek saya bawa ke tempat mati katanya enggak apa-apa loh. Loh, enggak ada itunya. Enggak ada penyakitnya apa gitu, enggak ada. Enggak pengaruh apa itu sarafnya itu mbah. Nggih. Nah, ini kita sudah sampai ya, Bang ya. Ini tempatnya Pak Bung Karno. Jadi di sini pertapaan Presiden Soekarno yang sebelum menjadi presiden. Nah, dijaga ini Bunda Ratu Laut Selatan ya, Kanjeng Ratu Kidul, Presiden Soekarno, macan ya, ada Garuda, lambang negara kita. Dan di sini ada pewayangan tuh, pewayangan siapa saja itu, Mbah? Ini ya Sabdo Kwalon, Semar. Terus saya Muruk. Ya, Muruk. Ya, Gajah Mada. Oh, ini Gajah Mada ya. Ini jenengan yang buat, Mbah? Yang buat Mas Singo. Oh. Nah, ya ini kacangnya. Ini kacang warga. Nah, istirahat dulu Mbak. Istirahat. Oke. Jadi Mbak Yitno ini pernah cedera waktu kecil, sepak bola ya. Nah, sekarang sudah sepuh, sudah sangat terasa gitu ya, biasa seperti itu. Nah, ini istirahat dulu. Iya, Mbah Yitno, ini kan kita sudah sampai di tempat yang katanya di sini Presiden Soekarno pernah melakukan ritual pertapaan. Itu seperti apa Mbah ceritanya, Mbah? Ceritanya gini, waktu Presiden Soekarno sebelum jadi presiden, dia itu laku ritual di alas Ketonggo, di tempatnya di sini. Nah, di dalam sini itu ada batu, Mas, ini dikubur sini itu ada batunya di dalam sini. Sebenarnya di bawah keramik ini ada batu. Ada batunya. Kenapa kok ditutup, Mbah? Iya kan
Ya ndak besar batunya, tapi buat Pertapaan. tenger ya mungkin. Buat Sak duduk. inilah ini. Ini terus dibangun sama keluarga Bung Karno dari batu ini yang bangun. Oh, jadi yang membangun ini keluarga dari Bung Karno. Iya, Dari Batu Malang. Batu Malang. Oh, gitu. Jadi ndak orang umum ndak dulu, cuma sekarang dulu di paping, sekarang iya. di keramik sama Masingo gitu aja, sama ditambah ini. Siapa namanya? Masingo. Masingo itu yang kerabatnya Bukan, kalau kerabatnya Bulinda, kerabatnya Pak Karno itu namanya. Bulinda. Tapi sekarang lama ndak kesini mungkin sudah, dulu sudah umur juga kok. Sepuh nggih. Terus generasi anaknya gitu nggak pernah ada yang di sini. Ada, itu ada. Tapi di Australia anaknya Bulinda jadi dokter di Australia sana kok. Kalau pulang ke Indonesia ke sini. Pasti ke sini. Iya, ke sini. Ya, tentunya gini, Mbak. Sebuah tempat yang pernah punya sejarah ya, apalagi ini kan presiden pertama Indonesia iya. kan, pasti dikenal dengan adalah mistis atau cerita, ya seperti itulah. Ada nggak cerita mistis dari tempat ini, Mbak? Ya ada loh, kalau tidak ada ya mungkin. Gimana, Mbak? Asal mula. Sebabnya ini dulu itu yang tahu di sini tempatnya Pak Karno orang Yayasan Parapsikologis yang menemukan tempat ini. Spiritual gitu ya? Ya, spiritual dari Permadi Group. Permadi Jakarta itu Mas. Ya, yang awal mula yang mulanya itu yang itu dengan apa ya? Dengan dia semedi juga, ya. Terus dapat bisikan. Dapat ya di sini itu. Seperti apa ceritanya bisikan gaib ya, itu? Di batu, tengernya ya di batu itu. Dia tahu kalau mungkin tahu Pak Karno duduk di situ kan, saya kan nggak tahu. Pak Permadi bilang sama kelompok YPS itu kan waktu itu banyak dari mana-mana, dari Malang, Jawa Timur, Madiun, Bojonegoro, Ngawi, Jakarta, Semarang, kan satu Indonesia gitu. Di sini nih lah Pak Karno dia ritual gitu. Saya kira keluarga besar Bung Karno dari Batu, Bulinda Group itu dikasih rumah itu. Dibangunlah seperti ini. Iya, terus malam-malam akhirnya sama orang sini dibangun ini, tambah ini. Dulu kan kayu jaga itu. Ya 5 gini memang 5 tapi kayu. Oh, memang tiangnya ini 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi awal 5. Kenapa harus 5, Mbak? Padahal ini 4 saja kan cukup ya? Ya nggak tahu keluarga Bung Karno gitu. Mungkin ada petungnya. Ya mungkin dari gurunya mungkin ada. Seperti itu petunjuknya, harus memang pilarnya harus 5 gitu. Padahal kan dia 4 aja kan sudah cukup. Iya, 4 pilar sudah ngatasi lah gitu ya. Cuma dulu kayu kamper tuh sini diganti jati. Sama ini biar nggak dipakan rayap. Story ini mau kasih rumah sini tapi belum sempat. Nah, di situ kan banyak sekali, Mbak, itu ada persajian dan perdupaan ya, kembang-kembang. Itu sering juga didatangi orang secara banyak, Mas. Tujuannya apa, Mbak, kira-kira? Tujuannya ya mungkin punya masalah, ada yang kepingin jadi pejabat, macam-macam lah. Betul. Ya tidur sini, berdoa sini kan gitu. Oh, berarti di hari-hari tertentu tempat ini juga ramai ya? Ada malam Jumat ramai Mas ini. Yang bahkan sampai di sebelah kanan itu ada. Iya, itu kan gubuk ya buat istirahat kalau mau tidur gitu. Nek si melek di sini gitu. Kalau Haul Bung Karno itu ramai sini. Di sini. Jadi para budayawan dan tokoh-tokoh di sini. Ya. Ada wayangan di sana, wayangan. Oh, nanggap wayang juga, Mbak? Iya. Ada kaitannya kan di depan itu, Mbak, ada simbolis juga kan, ada patung siapa itu kayak Ratu Kidul. Iya, itu kan patungnya Pak Karno itu yang. Nah, itu punya cerita sendiri nggak patung-patung yang ada di depan itu? Ya enggak, ceritanya tidak ada, cuma untuk mengenal tinggalannya Pak Karno di sini gitu aja nih itu. Cuma sebelahnya sini patung itu menurut yang bikin itu Purborini namanya. Oh, bukan Roro Kidul? Bukan, Purborini. Siapa itu Purborini? Saya sendiri kurang paham juga Purborini itu siapa, katanya ya masih hubungan dengan Kidul gitu loh katanya. Masih ada hubungannya dengan Ratu-Ratu Kidul? Iya, ini yang melukis ini kan orang Blitar ini. Oh, pasti untuk membuat suatu tetenger berupa patung itu kan nggak angger membikin gitu loh, Mbak. Pasti ada petunjuk-petunjuk ini loh, gunakan, pakailah kan gitu ya, ini taruhlah kan gitu.
Ada yang Semar, ada Bagong, terus Ya, ada Gajah Mada. ya Itu. seperti itu sih, ditambah apa itu Sabdo Kalon, Semar, apa Gajah Mada, Jamarulan itu. Terus di sana ada Bung Karno sama apa itu? Purborini itu. itu. Nah, mereka itu kan pasti ada kaitannya, Ada. itu sejarahnya. Tapi jenengan kurang paham, Mbak. Kurang paham saya nek Purborini Iya, itu. kurang paham. Ada nggak kaitannya dengan kerajaan, Mbak? Tempat ini Ya juga. ada, seperti Mataram kan dekat dengan Kidul, apa itu kan ada loh. Dengan Ratu Kidul Mataram dekat, Sultan Agung. Dengan Nyi Roro Kidul. Iya. Terus Mbah pernah nggak jenengan nganter orang ya pribadi nih ke sini dengan tujuan apa gitu di tempat ini, Mbah? Ya ke sini sering Mas, tapi kan dia berdoa sendiri tujuan apa saya juga Oh, nggak tahu ya. tetap jenengan yang ada, nganter, ya. membukakan. Dari sini ke sana itu sering. Tapi kan punya apa itu tujuan Iya. lah, makan masing-masing. Oh, jadi tidak diungkapkan ke jenengan ya? Enggak. Jadi jenengan nganter terus Ya, berdoa sendiri antar gitu. aja. Ya. Mbah saya ingin doa sini, ya sudah. Barangkali jenengan punya cerita atau sempat melihat kejadian mistis di sini ketika mengantar tamu itu, Mbah, di malam hari itu ada? Oh, enggak ada Mas, enggak ada. Ya, yang penting malam juga pernah, siang pernah. Yang penting malam juga enggak ada apa-apa, yang penting selamat kembali lagi sudah beres itu. Oh, namanya hutan kalau musim kemarau di sini ya juga banyak ular kok. Iya, masih banyak ular sini. Banyak ular sini tuh. Penting kembali sana aman sudah. Itu aja. Terus yang ada kaitannya dengan Kali Tempur itu seperti apa sih, Mbah? Kalau Kali Tempur itu waktu Brawijaya mau bertapa itu mandi di situ. Mandinya di Kali Tempur, siram Jamas, buang Soekarto di situ. Setelah lepas busana kebesaran, terus turun ke sungai mandi. Sebelumnya. Malah sebelumnya. Sebelumnya. Dia mau bertapa itu mandi tuh, buang Soekarto, terus pakai baju lagi bertapa. Setelah dia bertapa, dilepaskan, dia ganti baju kuning, meneruskan perjalanan kan ke Puncak Lawu. Iya, ke Puncak Lawu. Muksonya kan di Lawu. Oh gitu ya. Iya. Jadi sebelum melepas jubah kebesarannya. Gitu. Iya, buang siram, lah pokoknya mandi bersih lah, buang siram Jamas. Yang di Tugu Mas itu apa, Mbah? Yang di Tugu Mas itu pujangga keraton yang ikut ke Lawu itu istirahatnya di situ. Karena kan pujangga kalau semedi kan harus perlu 4 tanasir itu. Dekat air, angin, api, bumi kan berkaitan gitu. Jadi situ kan dekat air. Kenapa Mbak kok dinamakan Tugu Mas, Mbak? Ya dukonan itu. Apa tugunya terbuat dari emas gitu kah? Ya enggak tahu, nyatanya batu. Iya batu toh. Ya, batu tapi dari dulu-dulu namanya Tugu Mas. Yang kasih nama itu siapa saya juga enggak tahu. Cuma tinggal nemu sejarah itu Tugu Mas. Ini Alas Ketonggo, kan gitu aja. Yang atasnya sedikit itu Semar itu? Oh apa? itu yang menemukan tuh orang perjalanan Mas itu. Calego itu kan. Iya. Itu dari Dewan Perjalanan kata menemukan di situ ada Wahyu yang nunggu Semar. Itu kan orang perjalanan, orang generasi lah. Iya. Kalau dulunya ya nama legak-legok gitu aja. Lebih terkenalnya legak-legok ya. Legak-legoknya gitu. Apa sih artinya legak-legok itu, Mbak? Mungkin menurut sekali legak-legok apa itu ledok geneng, apa belak-belok kan. Gitu ya. Legak-legok kan belak-belok bisa. Legak-legok juga apa itu bisa kan gitu. Iya. Oke, luar biasa sekali. Jadi di sebuah hutan yang lebih dikenal dengan nama Alas Ketonggo ini ternyata punya sejarah bagi sejarah. Sebabnya Alas Ketonggo itu kan waktu Majapahit dari satu itu kan buat ritual orang-orang Majapahit Mas. Jadi di sini tuh sebetulnya ada 37 tempat. 37. Tapi jauh-jauh. Ya, sampai ke puncak sana ya. Enggak sampai puncak, khusus Alas Ketonggo itu ada 37 tempat. Jadi dari Ngumbul Jambe, ya Sendang Mandraguna, Guwa Bagus, Guwa Begonondo, Tugu Mane, banyak ke sini ya. Alas Bumi Petik, Alas Ketonggo, Punden Sepudak, Pedit Sepudak, Tempur Dipo Dalem, Masjid Sepayung,
Sendang Padah Lumpang. Jadi banyak tempatnya jauh-jauh sampai Mangir, Alas Tonggo, Punden Kandang Bubrah. Banyak lah pokoknya. Tapi jauh-jauh. Kalau eksplor 1 minggu mungkin nggak selesai Bang ya. Mungkin 2 tempat setengah hari. Iya betul. Jadi nggak mungkin kalau kita Wong harus jalan kaki, wong. harus jalan kaki. Nggak ada jalan lian kaki. Dan harus nerabas hutan-hutan gitu nggih. Iya. Oke. Oke Mbah, Yitna terima kasih ya sudah berkenan memberi cerita ya tentang sejarah dari keberadaan tempat yang dinamakan Pertapaan Soekarno nggih. Iya, Pertapaan yang penjelasan Pak Bung Karno. Alas Ketonggo ini. Semoga tempat seperti ini masih tetap lestari ya Mbak. Biar namanya kelak anak cucu kan tidak tinggal cerita ini loh kan gitu ya. Oke, mungkin jenengan sehat selalu Mbah. Enggal sarasa kita. Amin. Dan mudah-mudahan tayangan kali ini bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.